warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Kurnia Putri dari kelas akuntansi semester 3. Di sini saya akan mereview kembali materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-6. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi makro. Nah, ekonomi makro itu adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada tujuan ekonomi makro. Yang pertama, menstabilitaskan kegiatan ekonomi. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Yang ketiga, ada menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, menghindari masalah inflasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah ekonomi makro. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua ada pengangguran, yang ketiga ada inflasi, dan yang terakhir adalah neraca pembayaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyebab pengangguran. Nah, biasanya yang pertama itu pengeluaran agregat, yang kedua ingin mencari pekerjaan yang terbaik, dan yang ketiga itu biasanya pabrik-pabrik telah menggunakan alat untuk membantu pabrik tersebut. Nah, yang selanjutnya ada inflasi. Nah, inflasi itu adalah suatu proses kenaikan harga yang terjadi dalam perekonomian. Nah, biasanya inflasi ini disebabkan oleh kenaikan agregat yang melebihi kemampuan. Selanjutnya, kenaikan harga impor. Yang ketiga adalah kekacauan politik ekonomi. Nah, selanjutnya ada permasalahan neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran ini biasanya masalahnya terdapat pada ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara lain. Neraca pembayaran ini dibagi menjadi dua, yaitu neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar makro. Nah, pasar makro ini dibagi menjadi 4, yaitu ada pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar luar negeri. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pasar barang. Pasar barang yaitu suatu pasar yang menunjukkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa serta produksinya. Nah, yang kedua ada pasar uang. Pasar uang yaitu suatu pasar yang menunjukkan permintaan terhadap masyarakat terhadap uang dengan jumlah uang yang beredar. Nah, yang ketiga ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja yaitu pasar yang menunjukkan permintaan terhadap kerja dari dunia usaha dan pemerintahan dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia. Nah, yang keempat ada pasar luar negeri. Pasar luar negeri yaitu kegiatan negara dalam mengekspor barang dan jasa ke luar negeri dan mengimpor barang dan jasa dari luar negeri. Selanjutnya ada uang. Nah, buat yang belum tahu arti uang, saya akan menjelaskan tentang uang. Uang adalah pembayaran yang sah dan menjadi standar nilai dari barang dan jasa tersebut. Nah, uang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada uang kartal dan uang giral. Nah, kalau uang giral itu misalnya cek, giro, dolar, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan APBN untuk mempengaruhi jalannya perekonomian guna mencapai sasaran atau tujuan. Nah, misalnya kenaikan atau menurunkan budget perpajakan atau subsidi pinjaman. Nah, terus ada fungsi kebijakan fiskal. Nah, fungsinya itu ada 3, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Oke, yang terakhir ada pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Nah, ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada proses, yang kedua ada output per kapita, dan yang ketiga ada jangka panjang. Nah, faktor penentu pertumbuhan ekonomi itu ada 4. Yang pertama, konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor-impor. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua ada sumber daya alam, yang ketiga ada
ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang keempat, sumber daya serta sumber daya modal. Nah, itu dia penjelasan dari materi pertemuan 1 hingga 6. Dan terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.